Maimun Zubair menyebutkan bahwasanya saudara, kalau tadi kita disebutkan adalah ahlul bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Bapak Hanif Al-Attas, yang dimana Bapak Hanif Al-Attas ini mengatakan bahwasanya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair itu mengisbat nasab Ba'lawi. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksud oleh Mbah Kiai Haji Maimun Zubair yaitu ahlul bait itu adalah para syahid dan para syarif, yang dimana mereka ini adalah keturunan dari Hasan dan keturunan dari Husain. Namun apakah Habib-habib Ba'lawi ini yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, teman-teman, jadi Habib-habib yang ada di Indonesia ini, mereka ini hanya mengaku-ngaku sesuai dengan bukti, data, fakta, dan berdasarkan yaitu kitab nasab dan kitab sezaman, bahkan filolog dan tes DNA. Bahwasanya tesisnya Kiai Mat ini mengatakan mereka ini adalah terputus nasabnya, jadi bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak Hanif Al-Attas ini ingin diakui bahwasanya mereka ini adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan malah mencatut nama Mbah Kiai Maimun Zubair. Tujuannya adalah untuk mencari pembenaran nasabnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Bapak Hanif Al-Attas. Begitu erat hubungan, di situ disebutkan tafsirannya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair radhiyallahu anhu wa ardhah. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Saudara, di situ disebutkan ibadah Allah. Mbah Maimun Zubair menyebutkan bahwasanya saudara, kalau tadi kita disebutkan adalah ahlul bait, bahteranya ahlul bait yang dulu adalah ahlul kisah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Begitu juga azwajun Nabi, istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai detik ini, kata Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, bahtera ahlul bait itu masih ada, saudara. Dilanjutkan oleh para asyraf, para sada, para habaib. Ini bukan saya yang ngomong, Zubair. Kalau saya ngomong dibilang bela diri nanti, saudara. Silakan Anda buka sendiri. Dilanjutkan oleh beliau-beliau. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang di berbagai antero dunia, itu umat Islam ada dalam bahteranya ahlul bait Rasulullah. Masya Allah, dengan ratib haddatnya yang dibaca di berbagai desa, di berbagai kampung, bahkan berbagai antero dunia, sampai di Eropa sekarang mulai ada yang baca. Tujuannya supaya apa? Kata Imam Al-Haddad, buat jaga akidah umat. Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ratib Al-Attasnya yang dibaca di berbagai tempat, saudara, di Tegal, di Pekalongan, di Jawa Barat, di berbagai belahan wilayah. Untuk apa? Untuk jaga keselamatan umat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pengakuan Bapak Hanif Al-Attas, yang dimana Bapak Hanif Al-Attas ini mencatut nama Mbah Kiai Maimun Zubair. Ini apa enggak mencari pembenaran ya, teman-teman? Ya, karena mereka ini kan suka mengklaim ya bahwa dirinya ini adalah ingin diakui sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun padahal ya teman-teman, nasabnya itu sudah rungkat ya. Kaum muslimin ini sudah tidak percaya lagi, walaupun mereka ini mau mencari pembenaran apapun tidak akan bisa diterima. Karena apa teman-teman? Karena mereka ini tidak mau tes DNA. Jadi masyarakat kaum muslimin ini ingin mereka ini tes DNA, tapi kenyataannya mereka tidak mau tes DNA. Nah, itu sudah membuktikan bahwasanya mereka ini bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan tesisnya Kiai Imad Al-Bantani berdasarkan dengan kitab nasab, kitab sezaman, lalu kemudian dengan filolog yaitu Profesor Dr. Menahem Ali, dan bahkan dengan tes DNA yaitu Dr. Sugeng. Itu sudah membuktikan bahwasanya mereka ini adalah bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu teman-teman, Bapak Hanif Al-Attas ini mencari pembenaran yaitu dengan mencatut nama yaitu kiai-kiai Nusantara, yaitu seperti Kiai Sepuh Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah. Nah, teman-teman, jadi ini ada video rekaman yaitu dari Mbah Kiai Maimun Zubair, yang dimana Mbah Kiai Maimun Zubair ini tidak menyebutkan bahwasanya Habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah ahlul bait, tapi ahlul bait itu adalah yaitu para syahid dan para syarif. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ahlul baitil Mustafa, yaitu ahlul bait Nabi sing diselir, turunane Kanjeng Nabi, para syahid atau turunane Kanjeng Nabi. Ahlul baitil Mustafa at-tuhuri, kan suci-suci.
innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sing dikersakake Allah nyucani ahli bait. Hum amanul ardi. Ahlul bait iku dadi keamanane wong Islam. Koyok ngene gedene cobane ijo Islaman iku berkah ahlul bait. Subbihu bil anjumi zuhri. Ahlul bait disupakno kaya lintang-lintang sing cemleret sing ketok ning langit. Mislama qadja abis sunani kaya apa sing diterangno ning hadis-hadis. Saya angel kowe ahli bait ku sing piye apa angger wong turun rasul tak nut repot kowe. Lah nek bento mok nut ya tambah ajhalun nas. Ittaba'ta jahilan fa anta ajhal. Ahlu bait sing piye? Ahlu bait sing bener-bener ana ngilmune. Nggih to nggih? Nggih, ora kok ahlul bait. Piye? Sedurunge kok. Sedurunge kan ndi? Engko ngajenge fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal diwal karami. Ahlu bait sing mukno iku ahlu bait sing suci fahumul qaumul ladzina fahum mongko utawi ahlul bait sing mukno al qaumul ladzina iku kaum sing oleh pitutur wis alim ahlul bait iki dadi pusakane punjerane bumi. Wani akhir-akhir dong ale ngaji ning Mekah. Saniki sami teng khadar mau. Fahumul qaumul ladzina hudu. Ahlu bait sing alim-alim wong sing oleh pitutur. Wa bi fadlillah qad saidu. Wa humul qaumul ladzina hudu. Terus fadlillah qad saidu. Sifate wali ghairillahi ma qasadu. Mau sejane karena Allah. Ora kok golek duit ngalor gitu. Kadang bodoni wong. Wonten apa mboten Pak ngoten niku. Nah, tapi ojo mau elek-elek. Wis dinas hati-hati. Nggih to nggih. Niki sing sampean kudu duwe pedoman sing kaya ngene. Kowe dibodoni upamane nek iso ridakno. Sebab iku dinas angel kon mati kafir. Lah beda karo wong kaya ngene-ngene iki. Iku lagek dungane Siti sinten? Hana. Urung innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Niki Allah. Jadi kowe ning akhir zaman iku supaya anut iki. Mulane wong Jawa iso akeh kiai kok kene. Kok kene artine akeh sing gurune para sae-sae. Anak kula niku kula guru akan sae-sae. Sing ning Mekah, sing teng Syria takon ngaji ning Sayyid kowe. Iki sing jenenge praune Nabi Nuh. Kula piyambak ngaos teng Sayyid ya. Kula tenani. Niki Allah. Saiki Indonesia iso dadi rame, Kudus sarang. Mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid. Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki. Mekah Madinah kawitan mbae berjanji. Utawa bapake berjanji Ja'far al-Barzanji. Niku tahun 1100
1200 ana Sayyid gede, Sayyid Murtadha ngarang kitab Syarah Ihya. Niku sing disebut Ithafu Sadatil Muttaqin. Sayyid Murtadha kagungan murid Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan kagungan murid Kiai Abdullah. Kiai Abdullah kagungan murid Kiai Mahfud. Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hasim. Wabeh NU kaprahe Ahlus Sunnah wal. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu tentang terkait masalah Ahlul Bait. Namun di sini saya akan tegaskan ya teman-teman, yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah yaitu keturunan dari Sayyid Syarif. Namun Bapak Hanif Al-Athos ini mengklaim bahwasanya Mbah Maimun Zubair ini mengatakan bahwasanya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini adalah Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Padahal ya teman-teman, di Arab sana ya itu tidak dikenal yang namanya Habib-Habib. Mereka ini dikenal hanya ada di Indonesia. Di sana itu tidak ada dikenal Habib ini nggak ada. Yang ada adalah Sayyid dan Syarif. Jadi kalau Sayyid dan Syarif itu adalah keturunan dari Hasan dan Husain. Berbeda dengan Habib-Habib ini adalah entah keturunan dari mana ya teman-teman. Namun ketika tesisnya Kiai Imad bahwasanya Habib-Habib yang ada di Indonesia ini seperti Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Athos, Bahar Smith dan Habib-Habib yang lain itu dari keturunan yaitu Ubaidillah, ataupun disebut ya teman-teman adalah dari klan Ba'lawi. Nah maka dari itu ya teman-teman, Bapak Hanif Al-Athos ini ingin diakui bahwasanya mereka ini adalah Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Memang ya kata Mbah Maimun Zubair ini Ahlul Bait itu ada sampai hari kiamat. Akan tetapi Ahlul Bait yang mana? Coba teman-teman kalau kita dengarkan ceramah-ceramah mereka ini, oknum-oknum Habib, kalau berceramah ini tidak ada ilmu sama sekali yang disampaikan. Yang mereka sampaikan adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan, cerita-cerita khurafat, mengagung-agungkan nasab-nasab mereka, bercerita wali-waliullah itu dari kalangan datuk-datuk mereka. Jadi apa yang bisa diambil ilmu dari mereka? Nah, maka dari itu kata Mbah Maimun Zubair ya, Ahlul Bait yang mana kalau mau mengikutinya? Apakah Ahlul Bait yang tidak berilmu? Tentunya ya teman-teman, Ahlul Bait yang benar-benar kita ikuti adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bukan seperti oknum Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, yang mereka ini kalau berbicara yaitu dengan meledak-ledak, marah-marah, lalu kemudian mencaci maki. Kalau mereka kita ikuti kacau ya teman-teman ya, karena mereka ini kalau berceramah itu ya hanya meninggikan dari golongan mereka ya teman-teman. Nah maka dari itu ya teman-teman, Bapak Hanif Al-Athos ini hanya ingin diakui ya sebagai cucu Nabi SAW. Padahal mereka ini nasabnya terputus sesuai dengan tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Memang para ulama terdahulu ya seperti ulama-ulama yang ada di Nusantara, mereka ini mengakui bahwasanya Ba'lawi adalah zuriat Nabi. Itu dengan husnudon, bukan dengan penelitian teman-teman. Tapi kalau di zaman sekarang ada yang mengaku-ngaku mengklaim sebagai cucu Nabi, apakah kita harus husnudon? Padahal mereka ini, coba lihat bagaimana mereka ini ya teman-teman, kalau berceramah itu tidak ada ilmu sama sekali yang disampaikan, hanya dongeng-dongeng khurafat, doktrin-doktrin yang menyesatkan, terus mengadu domba, mencaci maki. Jadi bagaimana kita harus husnudon teman-teman? Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.